양성소라도 된 것 마냥 마치 우리 학교가. Dimana untuk scene awal episode 7 kali ini, sebelum kita melihat Gamin memukul Pihanwol setelah mengalahkan 3 Chul, yaitu Lee Dae-chul, Kim Sun-chul, dan Park Min-chul, kita diperlihatkan wakil kepala sekolah menyampaikan kepada para siswa dengan berkata bahwa akibat laporan Ibu Guru Lee kepada pihak dinas pendidikan, sekolah mereka telah dianggap sebagai pusat gangster. Dan untuk itu, wakil kepala sekolah meminta Ibu Guru Lee naik podium untuk memberikan penjelasannya. 어서요. Dimana ketika Ibu Guru Lee telah naik podium, dia pun langsung menyampaikan dengan berkata bahwa sekolah mereka tidaklah normal pada umumnya. Dia memang belum lama ditugaskan di sekolah ini, tapi dia sudah melihatnya sejak lama dari gurunya mendiang Ibu Guru Oh Jung-hwa yang pernah mengajar di sekolah Yusung. 저의 은사님이신 고 오정화 선생님을 통해서요. Yang membuat Pihanwol, Park Gon-yeop, dan wakil kepala sekolah terlihat terkejut setelah mengetahui akan hal itu. Dimana tak lama setelah ini, kita pun diperlihatkan kilas balik tentang Lee Han-gyong yang bersama gurunya saat itu sebelum akhirnya tewas, yang tepatnya adalah 1 tahun yang lalu. Dan poin kilas balik ini adalah kita hanya diperlihatkan kedekatan mereka berdua seperti ibu dan anak. Dan itulah sebabnya Ibu Guru Lee sangat berduka ketika gurunya tewas ditikam 1 tahun yang lalu, yang belum diketahui pasti apa alasan sebenarnya gurunya tewas. Tapi yang jelas kematian gurunya berkaitan dengan Pihanwol ini. Dan di sini Ibu Guru Lee menyampaikan kepada para siswa tujuannya mengajar di sini adalah dia hanya ingin menjadikan sekolahnya kembali menjadi sekolah yang normal pada umumnya. Dan sejauh ini dia hanya mencoba mengubah orang yang ingin menghancurkan sekolah. Dan mulai sekarang katanya Ibu Guru Lee akan melindungi murid yang terkena dampaknya, tak peduli siapapun yang akan menjadi lawannya. 그 상대가 누구든 상관없이. Dimana bersama dengan wakil kepala sekolah yang naik podium untuk menghentikan Ibu Guru Lee berbicara, Gamin pun akhirnya masuk untuk memberikan pelajaran kepada Pihanwol. Tapi ternyata Pihan yang tak terima dipukul oleh Gamin membalasnya dengan sebuah tendangan. Dan di sini Gamin pun menyampaikan kepada Pihan dengan berkata bahwa kena pukul itu sangat menyakitkan. Dan Gamin mengingatkan Pihan juga adalah manusia biasa. Jadi untuk itu Gamin mengingatkan Pihan untuk bersikap sewajarnya saja. 그러니까 적당히 줄 버려. Dimana ketika malam tiba, akibat Pihan mengetahui Ibu Guru Lee adalah murid dari mendiang gurunya yang tewas setahun yang lalu, Pihan pun menghubungi salah satu petinggi di geng YB yang bisa dikonfirmasikan adalah untuk menjadikan Kim Sun-chul sebagai tumbalnya atas insiden yang akan terjadi. Namun apakah itu? Dimana untuk itu sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Sementara untuk Kim Sun-chul yang saat ini menemani kakeknya di rumah sakit, terungkap bahwa untuk biaya perawatan kakeknya lah Sun-chul mau menjadi anggota Pihan, yang padahal kakeknya ini ingin Sun-chul menjadi anak yang berprestasi. Selain hal itu, kakeknya ini diketahui sangat suka dalam belajar, dimana dalam usianya saat ini kakeknya masih belajar TOEIC atau Test of English for International Communication. TOEIC adalah sebuah sertifikasi bahasa Inggris untuk pengukuran kemampuan bahasa Inggris di dalam dunia kerja. TOEIC biasanya diperuntukkan untuk proses rekrutmen, promosi karir, dan juga seleksi untuk melanjutkan studi di luar negeri. Dan kakeknya ini sebetulnya sangat ingin Sun-chul mendapatkan sertifikat TOEIC juga. Itulah sebabnya sang kakek selalu memberikan kosakata bahasa Inggris yang selalu dibawa oleh Sun-chul ini, yang sebelumnya ada kita lihat terjatuh ketika Gamin menendangnya di atap sekolah. Dimana ketika Sun-chul ingin membeli minuman, ternyata dia kekurangan koinnya. Yang untungnya Gamin yang saat itu ada di rumah sakit menjaga ibunya datang untuk memberikan koinnya agar Sun-chul
bisa mendapatkan minumannya. Dan akibat hal inilah Sunchul ini yang sebetulnya adalah anak yang baik meminta maaf kepada Gamin setelah mengetahui insiden yang terjadi dengan ibu Gamin. Dan sedikit informasi, Sunchul di sekolah saat ini sudah kelas 12 atau kelas 3 SMA. Jadi Gamin adalah adik kelasnya yang saat ini masih kelas 10 atau kelas 1 SMA. Dan poin pentingnya di sini adalah Gamin bertanya kepada Sunchul mengapa Sunchul mau menjadi anak buah Pihan. Karena dari kosakata yang dilihat Gamin di episode sebelumnya, Gamin menyimpulkan bahwa Sunchul sangat suka dalam belajar. Dimana untuk pertanyaan itu, Sunchul menjawabnya dengan berkata bahwa jika dia belajar dan lulus, dia paling kuliah lalu bisa mencari kerja. Tapi jika dia dekat dengan Pihan, maka bisa dipastikan ketika lulus nanti, dia akan langsung masuk perusahaan besar milik keluarga YB. Itulah alasan yang disampaikan Sunchul di sini. 피아노 옆에 있기만 하면 YB 건설 들어갈 수 있잖아. 알아주는 대기업. Dimana tak lama setelah ini, Sunchul mendapatkan panggilan dari Lee Dae-chul. Ia meminta Sunchul untuk bersembunyi karena petugas disiplin dari geng YB saat ini sedang mencarinya. 당장 빨리 어디 숨어 그 새끼들 떴어. Tapi sayangnya Sunchul sudah terlambat untuk bersembunyi karena petugas disiplin geng YB baru saja tiba di rumah sakit ini. Dan sedikit informasi, Jae-son Ho dan Kim Jae-sung adalah anggota dari sindikat geng YB yang biasanya bertugas untuk mendisiplinkan atau melatih pasukan cadangan geng YB seperti halnya Sunchul ini yang masih menjabat sebagai pasukan cadangan. Dan dari mereka berdua ini, Jae-son Ho lah yang paling kuat. Dan di sini atas perintah Pihan, mereka pun ingin membawa Sunchul ke suatu tempat saat ini juga. Namun di saat Gamin mencoba ikut campur, Sunchul yang tak ingin para petugas disiplin mendengar nama Yoon Gamin yang sebelumnya sudah mengalahkan petugas pengintai geng YB, langsung melakukan hal ini. 꺼지라고 병신 새끼야. 놈 아니야. Yang semata-mata Sunchul melakukannya hanya tak ingin Gamin mendapatkan masalah lagi. Dan akhirnya akibat hal itu, Sunchul pun ikut pergi dengan dua petugas disiplin geng YB ini. 공부 안 할 거예요? 중간고사 얼마 안 남았네. Gamin yang melihat ponsel Sunchul sengaja ditinggal akhirnya mengembalikan kepada kakeknya, yang membuat Gamin akhirnya menjadi dekat dengan kakek Sunchul ini dan bahkan sampai membantu mengoreksi jawaban tes TOEIC yang sudah diisi oleh sang kakek. Dan akibat sang kakek sangat suka melihat Gamin yang diketahui sangat suka belajar seperti dirinya, sang kakek ada meminta Gamin agar membuat Sunchul seperti dirinya juga. Karena sang kakek yakin Gamin dapat melakukan hal tersebut. 공부가 얼마나 즐거운 건지 좀 알려주거라. Gamin yang kepikiran dengan permintaan kakek Sunchul, Gamin pun berencana untuk mengajak Sunchul bergabung menjadi anggota kelompok studinya. Tapi apakah Gamin akan berhasil membujuk Sunchul untuk menjadi anggota kelompok studinya? Dimana untuk hal itu, sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. 흉기에 찔려 숨진 채 발견. 이곳 안천항 부근에서 한 40대. Dan setelah keesokan harinya, Gamin dan kawan-kawan pun melihat di media tentang pembunuhan yang terjadi semalam. Dan dari rekaman CCTV, Kim Sunchul lah diduga kuat pelakunya, yang tentu saja membuat Gamin sedikit terkejut. Ditambah tak lama setelah ini, detektif Na datang untuk bertanya kepada Gamin karena sebelum kejadian pembunuhan, Gamin diketahui ada bertemu dengan Kim Sunchul. 너 어젯밤에 3학년 김순철 만났지? 네. Namun dari keterangan yang diberikan Gamin, yang dimana Sunchul ada dijemput dua anggota geng YB, detektif Na masih tidak menemukan bukti atau alibi yang menunjukkan Sunchul tidak melakukan pembunuhan. Tapi Gamin sangat yakin Sunchul tidak melakukan pembunuhan tersebut. 정말 살인범이라고 생각하세요?
뭐 현재로서는 가장 유력한 용의자라고 봐야지. Di mana akibat kasus pembunuhan yang terjadi, Seon pun melakukan riset bahwa beberapa tahun belakangan angka kriminal meningkat yang sebagian besar dilakukan oleh anak-anak SMA. Dan dari spekulasi yang mereka dapatkan, kelompok geng YB memanfaatkan anak-anak SMA untuk mengakui kejahatan yang orang dewasa lakukan dengan motif jika anak-anak SMA dikambing hitamkan, paling-paling beberapa tahun saja akan bebas bersyarat akibat usia mereka. Tapi untuk membuktikan apakah Sunjul tidak melakukan pembunuhan, untuk saat ini mereka tidak memiliki buktinya. Yang akhirnya ketika malam tiba, tak sengaja Gamin bertemu dengan Lee Dae-chul yang saat itu sedang dikejar oleh salah satu petugas disiplin dari geng YB, yaitu Kim Jae-sung, dan sempat menyampaikan kepada Gamin bahwa Sunjul bukanlah pelaku pembunuhan. Mengetahui hal tersebut, Gamin pun akhirnya memberikan bagiannya yang membuat anggota geng YB itu tidak sadarkan diri akibat satu tinjuan Gamin saja. Dan di sini Gamin pun akhirnya bertanya kepada Dae-chul apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang melakukan pembunuhan sebenarnya. Di mana dari keterangan yang diberikan Dae-chul bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh salah satu petinggi di anggota geng YB, yaitu pria ini yang dilihatnya ada membersihkan pisau pembunuhan tersebut. Dan kata Dae-chul sudah menjadi rahasia umum di kalangan para anggota cadangan bahwa ketika anggota geng YB melakukan pembunuhan, anggota cadanganlah yang akan masuk penjara. 연백파 간부들이 살인을 하면 상비군이 대신 옥바지 하는 거. Di mana akibat mengetahui hal itu, Gamin pun menyampaikan semuanya kepada para anggota studinya, yang dimana awalnya mereka tidak mau mempercayai perkataan Dae-chul begitu saja. Tapi setelah Gamin menyampaikan bahwa dari sorot mata Sunjul yang dilihatnya saat itu, Sunjul memiliki keinginan untuk belajar. Dan akibat hal itulah mereka pun akhirnya sepakat untuk mempercayai perkataan Dae-chul dan berencana untuk mencari barang bukti pisau yang diyakini mereka masih disimpan oleh geng YB. Namun sebelum mereka pergi ke gedung yang menjadi target mereka, agar mereka bisa masuk ke gedungnya dengan mudah, mereka pun meminjam seragam sekolah milik mantan anggota pasukan cadangan YB yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Gamin dan kawan-kawan, yaitu ketiga pria ini. Tapi di antara ketiga siswa ini, hanya dua yang tobat karena siswa yang dilawan Gamin, yaitu pria ini, masih tidak kapok dan menjadi anggota pasukan cadangan. Dan untuk itulah mereka meminjam seragamnya karena Gamin, Jun, dan Lee Ji-woo berencana masuk ke gedung YB menggunakan ketiga nama siswa ini. 저기서 그 살인범 칼만 찾아오면 되는 거지? Yang akhirnya sementara mereka bertiga akan berusaha masuk ke gedungnya, Seon dan Hyun menjadi bagian pengawasan menggunakan drone yang sudah mereka siapkan. Dimana setelah mereka berhasil masuk ke gedungnya, untungnya para pasukan cadangan yang hadir tidak ada yang memperhatikan mereka, yang membuat Gamin dan kawan-kawan berhasil masuk ke tangga darurat. Dan terlihat Sunjul juga hadir di sini sedang merenung atas kesepakatan yang telah diambilnya. Di mana kesepakatan itu terjadi sebelum Gamin dan kawan-kawan masuk ke gedung ini, yang dimana dari kesepakatan yang diambil Sunjul akan mengakui pembunuhan yang telah dilakukan pria ini, dan kata Pihan, Sunjul paling akan mendekam selama 3 tahun saja, dan Pihan juga yang akan mengurus masalah pengacara atau kebutuhan Sunjul. Lalu sebagai imbalannya, Pihan meminta Sunjul untuk memberikan kosakata yang ada di sakunya untuk digantikan dengan kartu nama Sunjul, yang setelah Sunjul keluar penjara nanti, Sunjul akan resmi menjadi keluarga YB dan Sunjul akan menjabat sebagai asisten manajer. Dan itulah kesepakatan yang diambil Sunjul sebelum kedatangan Gamin dan kawan-kawan.
Sementara kembali ke Gamin dan kawan-kawan, berkat informasi yang diberikan Seon dan Hyun yang melihat aktivitas di lantai 4, mereka pun berencana untuk ke lantai 4 tersebut. Tapi di saat mereka tiba, mereka menjadi panik karena Pihan dan para anggotanya berencana menggunakan tangga darurat disebabkan lift gedungnya sedang dalam perbaikan. Yang akhirnya ketika Pihan dan para anggotanya masuk ke tangga darurat untuk turun menemui para anggota cadangan YB, Cha Son Ho petugas disiplin ini mendengar suara ada yang naik ke atap gedung yang membuatnya ingin memeriksanya terlebih dahulu. Tapi Lee Ji-woo yang mendengar itu tertawa karena mereka sebetulnya lari ke lantai 2 bukannya ke atap gedung. Tapi setelah Ji-woo melihat ke belakangnya, ternyata hanya Jun yang mengikutinya ke lantai 2 dan Gamin ternyata malah naik ke atap gedung. Di masalah Cha Son Ho memeriksanya, untungnya dia tidak melihat Gamin yang saat ini sedang bersembunyi itu, yang membuat Cha Son Ho akhirnya kembali turun dan membuat Gamin terjebak di atap karena pintunya telah dikunci dari dalam oleh Cha Son Ho itu. Di lain sisi, Seon dan Hyun yang melihat kedatangan detektif kenalan ibu guru Lee menyampaikan kepada Gamin bahwa mereka harus cepat sebelum Sun Chul ditangkap. Tapi apalah daya, saat ini Gamin tidak bisa membuka pintunya. Sedangkan untuk Pihan dan Sun Chul, setelah Pihan mengumumkan kepada para anggota cadangan bahwa Sun Chul akan bergabung dengan geng YB, lalu Sun Chul menerima sejumlah uang. Ketika detektif Na tiba, dia pun mendengar pengakuan bahwa Sun Chul lah yang telah melakukan pembunuhan. 제가 사람을 죽였습니다. Sedangkan untuk Jun dan Lee Ji-woo yang masih ada di lantai 2, akibat posisi mereka dilihat oleh siswa yang dilawan Gamin sebelumnya, Jun pun meminta Lee Ji-woo pergi untuk mencari barang bukti pisaunya karena Jun yang akan menghadapinya. Dimana selagi Jun melakukan pertarungan, Ji-woo berhasil masuk ke salah satu ruangan dan pada akhirnya berhasil mendapatkan bukti yang diinginkannya. Tapi sayangnya, ulahnya diketahui oleh Cha Son Ho, petugas disiplin geng YB ini, yang membuat Ji-woo sempat mencoba untuk melarikan diri namun usahanya berhasil digagalkan. Dimana Ji-woo yang sudah terdesak mencoba untuk menggunakan kemampuannya, tapi akibat skill Cha Son Ho jauh di atas Lee Ji-woo, Lee Ji-woo pun akhirnya tidak sadarkan diri. Di lain sisi, yaitu Daechul dan Park Min-chul, akibat mereka merasa bersalah karena tak melakukan apa-apa untuk menolong Sun Chul, mereka pun pada akhirnya memutuskan juga untuk pergi membantu Sun Chul, Gamin, dan kawan-kawan. Sementara untuk Sun Chul yang saat ini sudah bersama detektif Na di mobilnya, meskipun Sun Chul sudah mengakui kasus pembunuhan yang terjadi, akibat detektif Na memancing Sun Chul dengan kata-katanya, secara tidak sadar Sun Chul menjawabnya dengan kata-kata yang membuat detektif Na ini mengetahui bahwa bukan Sun Chul lah pelaku pembunuhan. 잠깐만요. 제가 착각했었나 봐요. Dan untuk itu, detektif Na ini bertanya kepada Sun Chul untuk terakhir kalinya, apakah benar Sun Chul mau menyerah dalam hidupnya. Sun Chul yang kepikiran dengan kata-kata kakeknya dan perkataan Gamin, Sun Chul pun pada akhirnya menceritakan semuanya yang sebenarnya kepada detektif Na ini, tapi kita tidak diperlihatkan adegannya. Kembali ke Jun, setelah melakukan pertarungan yang cukup sengit dan mendapatkan luka yang signifikan, Jun pun pada akhirnya berhasil mengalahkannya dengan skill Gamin yang dilihatnya ketika di episode awal yang telah lalu itu. Sedangkan untuk Gamin yang saat ini masih terjebak di atap gedung akibat ibu guru menghubunginya untuk menanyakan masalah lembar jawaban siang tadi. Ketika Gamin ingin mengeluarkan buku catatannya, bukunya malah terjatuh mengenai tersangka yang sudah melakukan pembunuhan ini.
Dan akibat hal inilah ketika Gamin melihat ke bawah, dia melihat Lee Ji-woo yang tidak sadarkan diri sedang dibawa oleh anggota geng YB. Mengetahui hal itu, Gamin pun mencoba untuk menendang pintunya agar bisa turun menyelamatkan Lee Ji-woo. Dimana selagi Gamin berusaha untuk membuka pintunya, ketika Cha Son-ho meletakkan Ji-woo di kursi belakang mobilnya dan rekannya kembali masuk untuk meminta para anggota cadangan pulang ke rumahnya, di saat Cha Son-ho ingin pergi membawa Lee Ji-woo, Sun Chul datang memintanya untuk melepaskan Lee Ji-woo. 그 여자애는 보내. 뭐 명령한 거야? 지금 나한테? Tapi apalah daya, dengan kemampuan Sun Chul tidak bisa mengalahkannya sendirian saja. Dan meski Daechul dan Minchul datang untuk membantunya, mereka semua tetap sangat kesulitan menghadapi Cha Son-ho yang seorang diri saja. Tapi bersamaan dengan ini, Ji-woo terlihat sadarkan diri dan mencoba membawa pisau bukti kasus pembunuhannya yang awalnya Ji-woo ingin pergi saja membawa buktinya. Tapi akibat Ji-woo yang tidak terima dengan perkataan Cha Son-ho yang menghina Sun Chul, Ji-woo pun memutuskan untuk membantunya juga. Tapi sayangnya, meski Ji-woo datang untuk membantu, mereka tetap tidak bisa mengalahkan Cha Son-ho itu. Tapi tak lama kemudian, yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang, yaitu Gamin yang pada akhirnya berhasil menghancurkan pintu atap gedungnya. Dimana dengan nunchaku yang dibawanya, ketika Gamin melakukan serangan pertamanya, Gamin berhasil membuat Son-ho terdorong jauh dan Gamin berhasil mendapatkan barang bukti pisaunya. Tapi tak lama setelah ini, Son-ho pun berhasil melakukan serangan balasan. Dimana ketika pertarungan kembali terjadi, mereka pun beradu pukul dengan sangat sengitnya. Tapi seperti biasa, Gamin selalu kalah di awal-awal jika menghadapi musuh yang dianggapnya kuat. Tapi kali ini, Gamin hanya mengetes seberapa kuatkah Cha Son-ho ini, karena setelah Gamin mengetahui kemampuannya, Gamin dengan sombongnya menyampaikan dengan berkata bahwa dia sangat kecewa karena dari apa yang dia dengar, Cha Son-ho sangatlah kuat. Itulah sebabnya dia sampai membawa nunchakunya. Tapi ternyata bagi Gamin, Cha Son-ho sangatlah lemah. Ya akhirnya setelah Gamin mengeluarkan kemampuannya yang sesungguhnya, kita pun diperlihatkan kembali kilas balik ketika Gamin dilatih pamannya, yaitu ketika dilatih teknik terlarang pamannya yang nomor 4, yang nama tekniknya adalah pukulan 0 inci. Dimana akibat teknik terlarang paman Gamin yang nomor 4, Son-ho pun terlempar cukup jauh dan sampai muntah darah, namun masih sadarkan diri, yang membuat Sun Chul mengakui kehebatan Gamin ini. Namun ketika Son-ho mencoba mengambil barang buktinya, Ji-woo yang melihat itu pun akhirnya melancarkan serangan terakhir yang membuat Son-ho akhirnya tidak sadarkan diri. Dan yang lucunya adalah ketika semuanya sudah berakhir, dua pahlawan kesiangan muncul, yaitu Seon dan Hee-won dengan atribut yang mereka gunakan, yang membuat Gamin dan yang lain hanya tersenyum saja melihat kelakuan dua sejoli ini. Namun di sini Gamin yang teringat dengan buku catatannya mencoba untuk mengambilnya, yang saat ini bersama salah satu petinggi di geng YB ini yang ternyata dicegat oleh detektif Na akibat pengakuan yang dilakukan oleh Kim Sun Chul. Dan pria ini yang masih tidak mau mengakui perbuatannya akhirnya mendapatkan bagiannya, yang tentu saja membuatnya emosi dan berencana melakukan pembalasan. Tapi belum sempat dia melakukannya,
inilah yang terjadi. Di mana Gamin datang dan membuatnya tidak sadarkan diri yang kata Gamin dia hanya ingin mengambil buku catatan miliknya. Dimana setelah keesokan harinya, setelah Sunjul ditetapkan tidak bersalah atas kasus pembunuhan yang terjadi, Gamin dan kawan-kawan termasuk Sunjul terlihat sibuk belajar untuk menghadapi ujian tengah semester. Sampai dimana ketika hari ujian tengah semester tiba, mereka pun mengerjakannya dengan sangat sungguh-sungguh, yang dimana paling tidak anggota kelompok studi Gamin kecuali Seon harus naik 10 peringkat jika kelompok studinya tidak ingin dibubarkan atas syarat yang diberikan ibu guru itu. Dimana setelah ujiannya selesai, Gamin dan kawan-kawan pun berencana merayakannya dengan makan-makan daging. Tapi sebelum mereka makan, mereka malah singgah di tempat permainan terlebih dahulu. Di lain sisi, ibu Gamin yang sudah pulang ke rumahnya dan tidak ada melihat Gamin mencoba menghubungi ibu Guruli menanyakan keberadaan Gamin, yang dijelaskan oleh ibu Guruli bahwa Gamin sedang pergi bersama teman-temannya. Namun ibu Gamin yang mendengar hal itu menyampaikan bahwa seharusnya Gamin di rumah saja karena dia sangat khawatir karena dari kebiasaan Gamin, ibu Gamin menyampaikan bahwa ada hari di mana ibu Gamin tidak akan pernah mengganggu Gamin, yaitu hari ketika dia melakukan ujian. Karena dari kebiasaan Gamin, Gamin tidak bisa mengendalikan kekuatannya di hari-hari itu, salah satunya adalah hari ini. Kembali ke Gamin dan kawan-kawan, akibat mereka melakukan permainan tinju, seperti yang sudah diungkapkan ibu Gamin tadi, ketika Gamin yang melakukan permainannya, akibat Gamin tidak bisa mengontrol kekuatannya, mesin tinjunya pun akhirnya rusak. Dan mereka tidak jadi makan daging disebabkan mereka terpaksa mengganti permainan tinjunya yang dirusakkan oleh Gamin. Dan di sini Gamin terlihat masih saja murung akibat memikirkan tentang ujiannya, dimana untungnya akibat kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Seon, yang intinya adalah bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, Gamin pun akhirnya bisa tersenyum lagi. Tapi kemudian masalah terjadi akibat Gamin mendapatkan panggilan dari Daechul yang menanyakan keberadaan Sunjul yang belum datang juga menemui kakeknya di rumah sakit untuk menemani mengerjakan ujian TOEIC yang ingin dilakukan sang kakek di rumah sakit. Akibat mengetahui hal itu, Gamin dan kawan-kawan pun akhirnya pergi mengunjungi kakek Sunjul untuk membantu sang kakek menyelesaikan ujian TOEIC-nya. Sedangkan untuk Sunjul, terlihat saat ini dia sedang berlari untuk pergi ke rumah sakit, tapi di tengah perjalanan Sunjul dicegat oleh para anggota cadangan geng YB yang kesal akibat yang telah dilakukan oleh Sunjul. Dan mau tidak mau Sunjul pun terpaksa melawan mereka semua. Di masa tibanya Sunjul di rumah sakit, terlihat wajahnya sudah tidak berbentuk lagi akibat perkelahian yang tidak seimbang itu. Namun di sini Sunjul merasa bahagia setelah melihat kakeknya ternyata ditemani oleh Gamin untuk menyelesaikan ujian TOEIC-nya. Tapi malam itu adalah malam terakhir sang kakek, karena ketika sang kakek berhasil menyelesaikan ujiannya, kakek Sunjul pun pada akhirnya dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Di mana setelah Gamin dan kawan-kawan memberi penghormatan, Gamin pun memberikan kosakata bahasa Inggris milik Sunjul yang kita tahu dibuang oleh Pihanul. Tapi akibat hal ini, Sunjul pun jadi teringat dengan kata-kata sang kakek yang menyampaikan kepadanya bahwa jika manusia berhenti untuk belajar, maka hidupnya akan berhenti juga. 배움을 멈추는 순간 삶도 멈추는 거야. Jadi untuk kalian semua, pastikan untuk tidak berhenti belajar meskipun tidak duduk di bangku sekolah, karena masih sangat-sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan ini.
Dimana Sun Chul yang tak bisa lagi menahan kesedihannya akhirnya menangis sejadi-jadinya di depan Gamin dan kawan-kawan. Dan setelah beberapa hari kemudian, ketika pengumuman nilai ujian mereka telah keluar, berkat usaha yang mereka lakukan selama ini, mereka pun berhasil naik 10 peringkat dan bahkan ada yang lebih kecuali Seon. Karena Seon berhasil naik 1 peringkat, yaitu menjadi peringkat 1, sedangkan Gamin, dia hanya berhasil naik 10 peringkat saja, yang tadi peringkat 219, sekarang Gamin telah menduduki peringkat 209 yang membuatnya terlihat sangat bahagia. Dan akibat hal tersebut, Ibu Guru Lee pun mendapatkan persetujuan untuk menindak Pi Han-woo yang sebelumnya selalu diabaikan. Para siswa yang melihat di papan pengumuman pun terlihat sangat terkejut setelah melihat informasinya. Dan tak lama setelah itu, Sun Chul yang ternyata menjadi anggota komite disiplin sekolah berjaga di gerbang dan meminta Pi Han untuk berjalan kaki masuk sekolah karena batas mobilnya hanya sampai sini saja. Dimana ketika Gamin dan kawan-kawan yang baru saja tiba di sekolah, Lee Ji-woo pun menyindir keras Pi Han dengan menyampaikan apa yang akan dilakukan Pi Han selanjutnya. Yang dengan tatapan penuh emosi, Pi Han tidak menjawab pertanyaan itu, tapi tak lama setelah ini, kita pun diperlihatkan para siswa melakukan perkelahian hebat yang membuat kita menduga apakah ini ulah Pi Han-woo. Dimana untuk jawaban itu kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk undur diri. Salam untuk semua para set Reddington maupun untuk Anda yang baru bergabung dengan channel ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.